Ketika pasokan oksigen terputus, beberapa astronot bahkan sempat mengaktifkan kantong udara darurat mereka. Ini berarti setidaknya untuk beberapa saat sebagian dari mereka kemungkinan besar masih hidup dan sadar, guys. Mereka berada di dalam kabin yang sangat gelap, jatuh bebas dari ketinggian ekstrim selama hampir 3 menit, menanti hantaman permukaan Samudra Atlantik yang tidak terhindarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo, selamat datang kembali di my YouTube channel, guys. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberkahi dengan kebahagiaan. Video kali ini aku akan mengangkat kisah nyata tentang tragedi pesawat ulang-alik Challengers milik NASA pada tahun 1986. Kisah ini sangat menyentuh hati dan sangat menegangkan, menceritakan tentang ambisi besar manusia, impian seorang guru biasa, hingga detik-detik kecelakaan yang mengubah sejarah penjelajahan luar angkasa selamanya. Gimana guys, apa kalian udah siap buat dengar cerita ini? Kalau udah siap, langsung aja kita ke cerita selengkapnya. Januari tahun 1986, Amerika Serikat berada di puncak era keemasan penjelajahan antariksa, guys. Program pesawat ulang-alik NASA telah menjadi simbol kehebatan teknologi manusia, sebuah kendaraan rutin yang membelah atmosfer menuju ketidakterbatasan luar angkasa. Namun misi kali ini dirancang untuk menjadi sesuatu yang sangat berbeda. NASA ingin membuktikan bahwa luar angkasa bukan lagi hanya milik para astronot profesional, melainkan milik semua orang. Di antara 7 jiwa yang terpilih untuk terbang, ada seorang warga sipil biasa, seorang guru sekolah yang membawa impian jutaan anak-anak di dunia, guys. Tidak ada yang menyangka penerbangan yang paling dinantikan ini justru akan menjadi salah satu duka paling mendalam dalam sejarah umat manusia. Semua bermula pada tahun 1984, ketika Presiden Ronald Reagan mengumumkan program revolusioner bernama Teacher in Space atau Guru di Antariksa. Tujuannya sangat mulia, menyalakan kembali api minat generasi muda terhadap sains, matematika, dan penjelajahan ruang angkasa. NASA membuka pendaftaran bagi para pendidik di seluruh penjuru negeri. Lebih dari 11.000 guru dari berbagai sekolah di Amerika Serikat mengirimkan aplikasi mereka. Mereka semua bersaing memperebutkan satu tiket emas untuk menjadi warga sipil pertama yang akan mengajar langsung dari orbit bumi, sebuah misi edukasi terbesar yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dari belasan ribu pendaftar, pilihan akhirnya jatuh kepada seorang wanita berusia 36 tahun asal New Hampshire bernama Krista McAuliffe. Krista adalah seorang guru sejarah dan kewarganegaraan yang sangat dicintai oleh murid-muridnya. Ia memiliki kepribadian yang sangat luar biasa ramah, penuh energi, dan pancaran matanya mencerminkan ketulusan seorang pendidik. Bagi publik, Krista adalah perwujudan sempurna dari seorang ibu dan guru Amerika yang sangat bersahaja, guys. Ketika namanya diumumkan, seluruh kota kelahirannya bersorak bangga. Krista melangkah keluar dari ruang kelasnya yang sangat kecil, bersiap memeluk takdir barunya di antara bintang-bintang. Memasuki akhir tahun 1985, Krista harus menjalani pelatihan fisik dan mental yang sangat intensif selama berbulan-bulan di fasilitas NASA. Ia dilatih mandiri untuk menghadapi kondisi ekstrim, mulai dari simulasi keadaan darurat, bertahan di air, hingga beradaptasi dengan hilangnya gravitasi. Di tengah lingkungan militer dan ilmiah yang sangat kaku, Krista dengan cepat memenangkan hati para astronot profesional lainnya. Ia bukan lagi sekedar tamu, melainkan bagian dari keluarga kru misi STS-51L. Semangatnya yang membara membuat seluruh tim optimis bahwa misi ini akan menjadi tonggak sejarah baru yang menginspirasi dunia. Semua persiapan telah selesai dilakukan dan modul ruang angkasa Challenger telah digeser menuju landasan luncur di Florida. Krista McAuliffe bersama 6 kru astronot lainnya telah siap mencetakkan nama mereka dalam sejarah. Namun di balik optimisme yang membumbung tinggi di pusat kendali NASA sebuah ancaman fatal diam-diam sedang mengintai di balik struktur baja roket tersebut. Sebuah masalah teknis kecil yang diabaikan oleh para petinggi berpadu dengan cuaca ekstrim yang akan melanda Florida di hari peluncuran. Keputusan berbahaya apa yang diambil NASA di malam sebelum peluncuran? Kita akan bahas sesaat lagi.
Januari 1986, misi luar angkasa Challenger STS-51L telah menjadi pusat perhatian seluruh dunia. Kehadiran Krista, sang guru sekolah, membawa gelombang optimisme yang sangat luar biasa bagi masa depan pendidikan di sains. Namun, di balik kemegahan publikasi tersebut, guys, hitung mundur menuju landasan justru dipenuhi oleh serangkaian penundaan mekanis dan kendala cuaca yang sangat buruk. Saat malam sebelum peluncuran tiba, Florida dilanda gelombang udara dingin yang sangat ekstrim, menurunkan suhu hingga di bawah titik beku. Di tengah kegelapan malam itulah, sebuah peringatan bahaya yang sangat fatal ini mulai disuarakan dari balik meja kerja para insinyur roket. Di Utah, ratusan kilometer dari landasan luncur, para insinyur di Morton Thiokol, perusahaan manufaktur yang membangun roket pendorong Challenger, merasa sangat cemas. Seorang insinyur senior bernama Alan McDonald dan timnya, guys, ini menyadari sebuah cacat fatal. Roket pendorong tersebut mengandalkan cincin karet penyegel yang disebut O-ring untuk menahan gas panas bertekanan tinggi di dalam roket. Data teknis menunjukkan bahwa roket O-ring belum pernah diuji pada suhu di bawah 11 derajat Celcius. Pada malam itu, suhu di landasan luncur Florida anjlok hingga minus 3 derajat Celcius. Insinyur tahu, dalam kondisi sedingin itu, roket akan mengeras seperti es dan kehilangan elastisitasnya untuk menyegel gas maut. Melalui sambungan telepon fax dan telekonferensi semalaman, para insinyur Morton Thiokol mendesak NASA untuk menunda peluncuran hingga suhu udara menghangat. Mereka dengan tegas menyatakan bahwa peluncuran dalam kondisi membeku sangat berbahaya bagi keselamatan kru astronot. Namun, manajemen NASA menolak rekomendasi penundaan tersebut, guys. Misi Challenger sudah mengalami penundaan berkali-kali dalam seminggu terakhir, dan jadwal peluncuran berikutnya sudah sangat padat. Tekanan politik dan tuntutan publisitas media membuat para petinggi NASA mengeluarkan pernyataan yang sangat fatal, mempertanyakan validitas data para insinyur, dan memerintahkan agar hitung mundur peluncuran tetap dilanjutkan sesuai rencana. Pagi hari tanggal 28 Januari tahun 1986, landasan luncur 39B tampak seperti sebuah istana es yang membeku, guys. Tim keselamatan NASA yang memeriksa area tersebut terkejut melihat stalaktit es panjang menggantung di struktur baja peluncuran. Meskipun kondisi visual di lapangan sangat tidak biasa, lampu hijau untuk terbang tetap diberikan. Di dalam ruang karantina, 7 kru astronot termasuk Krista mulai mengenakan baju penerbangan mereka dengan senyuman yang sangat hangat. Mereka melambaikan tangan kepada kamera, melangkah masuk ke dalam van putih yang akan membawa mereka menuju landasan tanpa pernah tahu bahwa kendaraan megah yang menanti mereka di luar sana telah berubah menjadi perangkap yang rapuh, guys, akibat dinginnya malam. Tepat pukul 11:38 pagi, pintu Palka Challengers ditutup rapat untuk terakhir kalinya. Di pusat kendali, jari-jari operator sudah berada di atas tombol peluncuran otomatis. Jutaan pasang mata di seluruh dunia termasuk murid-murid Krista di sekolah menatap layar televisi dengan nafas tertahan. Jarum jam sejarah bersiap mencatat detik-detik peluncuran. Namun tepat di detik ketika roket pendorong pertama kali menyalakan apinya, seberkas asap hitam kecil misterius mulai muncul dari celah karet penyegel yang membeku di bagian bawah roket. Apa yang terjadi di menit-menit pertama penerbangan maut ini? Sebelum aku lanjut ke ceritanya, guys, aku mau ingetin kalian sebentar buat support terus channel ini biar semakin berkembang dengan cara like, komen, dan juga subscribe. 28 Januari 1986 pukul 11:38 pagi di Kennedy Space Center, Florida, segala peringatan dari para insinyur tentang bahaya suhu membeku akhirnya tenggelam di bawah deru ambisi. Pesawat ulang-alik Challenger resmi dilepaskan dari bumi, melesat ke angkasa membawa 7 jiwa yang penuh dengan harapan besar. Di sekolah-sekolah seluruh Amerika, jutaan murid bersorak gembira menyaksikan guru mereka yaitu Krista McAuliffe menembus awan putih, guys.
Namun kegembiraan itu hanyalah fata morgana yang sangat singkat. Di balik dinding roket, sebuah reaksi berantai yang mematikan telah aktif sejak detik pertama pesawat ini meninggalkan tanah. Kamera pelacak otomatis NASA menangkap sebuah keganjilan yang luput dari pandangan mata manusia di pusat kendali. Tepat pada detik ke 0,47 setelah mesin menyala, seberkas asap hitam tebal ini menyembur dari sambungan roket pendorong sebelah kanan. Karet penyegel O-ring yang membeku gagal mengembang dengan cepat untuk menahan gas panas. Dalam hitungan detik, tumpukan jelaga dari bahan bakar roket sempat menyumbat celah kebocoran tersebut secara alami, menahan gas maut untuk sementara waktu. Challenger terus melesat naik hingga ketinggian puluhan ribu kaki, membelah atmosfer, seolah-olah semuanya berjalan dengan sangat sempurna. Memasuki detik ke-58 penerbangan, Challenger dihantam oleh wind shear, sebuah fenomena angin badai vertikal yang sangat kuat di atmosfer atas, guys. Guncangan hebat ini merontokkan sumbatan jelaga alami pada celah karet O-ring yang rusak. Akibatnya, api gas panas bersuhu ribuan derajat menyembur keluar seperti obor las raksasa, langsung membakar dinding tangki eksternal yang berisi ratusan ribu galon hidrogen dan oksigen cair. Di dalam kokpit, para astronot merasakan guncangan yang tidak biasa, namun sistem komputer pesawat masih mencoba menstabilkan arah terbang. Mereka tidak pernah tahu bahwa tangki bahan bakar raksasa di belakang mereka sudah berada di ambang kehancuran. Tepat pada detik ke-73 setelah lepas landas di ketinggian 46,00 kaki, struktur tangki bahan bakar eksternal hancur sepenuhnya, guys. Ratusan ribu galon bahan bakar cair langsung meledak secara bersamaan, menciptakan bola api raksasa yang melahap habis seluruh tubuh Challenger. Di bawah langit Florida yang cerah, kepulan asap putih tebal berbentuk garpu bercabang merobek udara. Dalam sekejap mata, kegembiraan jutaan penonton di bumi berubah menjadi keheningan yang sangat mencekam. Pusat kendali membeku, kendaraan megah bernilai miliaran dolar itu telah hancur berkeping-keping di hadapan mata dunia. Challenger telah tiada, menyisakan puing-puing yang jatuh berhamburan ke dalam Samudra Atlantik. Namun di balik awan asap ledakan tersebut, sebuah misteri yang jauh lebih memilukan baru saja dimulai. Apakah seluruh astronot langsung tewas seketika saat ledakan terjadi, ataukah kabin kru sebenarnya berhasil lolos dari bola api, membiarkan para astronot tetap sadar dalam detik-detik mengerikan, jatuh bebas menuju permukaan laut? Bagaimana reaksi dunia menghadapi duka nasional ini? 28 Januari 1986, hanya dalam waktu 73 detik, kebanggaan sebuah bangsa berubah menjadi duka nasional yang teramat dalam. Ledakan dahsyat di ketinggian 46.000 kaki itu menyisakan kepulan asap putih yang menggantung bisu di langit Florida. Di dalam ruang pusat kendali NASA, atmosfer mendadak membeku. Para operator peluncuran hanya bisa menatap layar monitor mereka dalam keheningan yang sangat mencekam, seolah menolak mempercayai apa yang baru saja disaksikan oleh mata mereka sendiri. Di seluruh penjuru Amerika, ruang-ruang kelas sekolah yang tadinya riuh oleh sorak-sorai anak-anak seketika sunyi, guys, digantikan oleh isak tangis ketidakpercayaan. Selama bertahun-tahun, publik mengira 7 astronot Challenger tewas seketika saat ledakan terjadi. Namun, investigasi pasca tragedi menyingkap sebuah kebenaran yang jauh lebih memilukan. Analisis struktur membuktikan bahwa kompartemen kabin kru ini tidak hancur oleh bola api. Kabin itu terlepas utuh dari badan pesawat. Ketika pasokan oksigen terputus, beberapa astronot bahkan sempat mengaktifkan kantong udara darurat mereka. Ini berarti setidaknya untuk beberapa saat sebagian dari mereka kemungkinan besar masih hidup dan sadar, guys. Mereka berada di dalam kabin yang sangat gelap, jatuh bebas dari ketinggian ekstrim selama hampir 3 menit, menanti hantaman permukaan Samudra Atlantik yang tidak terhindarkan. Segera setelah tragedi itu, pemerintah Amerika Serikat meluncurkan operasi pencarian dan penyelamatan terbesar di laut yang pernah dilakukan oleh Angkatan Laut dan penjaga pantai. Selama berbulan-bulan, armada kapal menyisir ratusan mil persegi Samudra Atlantik. Menggunakan kapal selam robotik, tim penyelam forensik menggeledah dasar laut yang sangat gelap untuk mengumpulkan setiap kepingan Challenger. Tugas mereka bukan sekedar mencari puing pesawat, melainkan membawa pulang jasad ke-7 pahlawan antariksa tersebut.
Ketika sisa-sisa kabin kru akhirnya ditemukan di dasar laut, duka itu kembali mengoyak hati seluruh tim penyelidik. Pada malam hari setelah ledakan, Presiden Ronald Reagan membatalkan pidato kenegaraan tahunannya untuk berbicara langsung kepada bangsa yang sedang terluka. Dalam pidato legendarisnya, Reagan menyampaikan rasa duka yang sangat mendalam, terutama kepada anak-anak sekolah yang menyaksikan Krista McAuliffe. Today is a day for mourning and remembering. Nancy and I are pained to the core by the tragedy of the Shuttle Challenger. We know we share this pain with all of the people of our country. This is truly a national loss. Ia menenangkan publik dengan mengatakan bahwa para astronot Challenger telah melepaskan diri dari ikatan bumi yang kasar untuk menyentuh wajah Tuhan. Pidato ini menyatukan emosi seluruh warga Amerika dalam rasa berkabung yang sama, sekaligus menegaskan bahwa investigasi menyeluruh harus segera dilakukan untuk mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan fatal ini. Puing-puing Challenger telah dikumpulkan di dalam hanggar yang sunyi, siap dipaksa untuk menceritakan kisah kehancurannya. Di bawah tekanan publik dan tuntutan keadilan dari keluarga korban, sebuah komisi independen tingkat tinggi dibentuk oleh Presiden. Penyelidikan ini tidak akan berjalan mudah. Tim penyidik akan membongkar tumpukan dokumen rahasia, membuka kembali memo peringatan yang sengaja disembunyikan, dan mengungkap sebuah skandal internal yang sangat memalukan di dalam tubuh NASA. Jangan kemana-mana guys, karena sesaat lagi kita akan masuk ke momen rahasia gelap apa yang akan dibongkar oleh tim investigasi dari balik cincin karet yang hangus terbakar. Tapi sebelumnya aku mau ingetin kalian sebentar buat support channel ini biar semakin berkembang dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Februari 1986, kehancuran pesawat ulang-alik Challenger bukan lagi sekedar kecelakaan teknis biasa guys. Peristiwa ini telah berubah menjadi krisis kepercayaan nasional terhadap badan antariksa paling bergengsi di dunia. Demi mencari kebenaran yang mutlak, Presiden Ronald Reagan membentuk sebuah komisi investigasi independen tingkat tinggi yang dipimpin oleh mantan sekretaris negara yaitu William Roger. Komisi ini diisi oleh para ahli hukum, astronot legendaris, hingga ilmuwan pemenang hadiah Nobel. Mereka bertugas membedah setiap jengkal puing dan menyaring ribuan dokumen internal, membuka gerbang bagi sebuah pengungkapan skandal manajemen yang akan mengguncang publik. You'll remember that I did say at one point that we thought the decision-making process may be flawed. I believe I'm speaking for the whole commission when I say that we think it is flawed. Di antara belasan anggota komisi, ada satu sosok ilmuwan esentrik yang menolak untuk disetir oleh birokrasi, yaitu fisikawan Richard Feynman. Di tengah perdebatan teknis yang berbelit-belit dalam sebuah siaran persidangan yang disiarkan televisi secara nasional, Feynman melakukan sebuah demonstrasi yang sangat sederhana namun mematikan. Ia mengambil sampel karet penyegel o-ring roket pendorong, menjepitnya, lalu mencelupkannya ke dalam segelas air es yang berada di mejanya. Beberapa menit kemudian, ia mengangkat karet itu dan menunjukkannya kepada dunia. Karet tersebut mengeras, kehilangan elastisitasnya, dan gagal kembali ke bentuk semula. Eksperimen sederhana ini membuktikan secara telak kepada publik bahwa suhu dingin ekstrim di Florida adalah pemicu utama kegagalan mekanis tersebut. Namun penemuan Komisi Roger yang paling mengejutkan bukanlah tentang kegagalan karet penyegel, melainkan tentang kegagalan moral di dalam manajemen NASA. Tim penyidik membongkar fakta memilukan bahwa cacat pada karet o-ring tersebut sebenarnya sudah diketahui oleh para petinggi NASA dan Morton Thiokol sejak tahun 1977. Selama hampir satu dekade, para insinyur telah berulang kali mengirimkan memo peringatan bahwa komponen tersebut sangat berbahaya jika diluncurkan dalam cuaca dingin. Komisi menemukan sebuah pola budaya kerja yang cacat. Demi mengejar tenggat waktu yang ketat dan mempertahankan publisitas media, manajemen NASA sengaja mengabaikan peringatan keselamatan dan memilih untuk membungkam suara para insinyur mereka sendiri. Pada bulan Juni 1986, Komisi Roger resmi merilis laporan akhir mereka kepada Presiden dan publik. Laporan tersebut tanpa ragu menyebut kecelakaan Challenger sebagai sebuah kecelakaan yang berakar dari kegagalan sistem manajemen,
reputasi NASA sebagai lembaga ilmiah yang sempurna seketika runtuh, guys. Seluruh program penerbangan pesawat ulang-alik langsung dihentikan total tanpa batas waktu. Beberapa petinggi NASA dipaksa mengundurkan diri dari jabatan mereka dan seluruh prosedur peluncuran harus dirombak dari nol. Ini adalah tamparan keras bagi dunia dirgantara, membuktikan bahwa kesombongan birokrasi bisa berakibat fatal bagi nyawa manusia. Penyelidikan telah selesai dan kebenaran yang pahit telah dibentangkan di hadapan dunia. Misi STS-51L yang awalnya dirancang untuk merayakan masa depan pendidikan di antara bintang-bintang berakhir sebagai sebuah monumen peringatan akan pentingnya kerendahan hati dalam sains, guys. Kini setelah badai investigasi berlalu dan abu kesedihan mulai mengendap, bagaimana dunia mengenang ketujuh jiwa yang hilang ini? Dan warisan besar apa yang ditinggalkan oleh Krista bagi generasi penjelajah ruang angkasa di masa depan? 4 dekade telah berlalu sejak kepulan asap putih maut merobek langit Florida pada 28 Januari 1986. Tragedi pesawat ulang-alik Challenger telah tercatat sebagai salah satu halaman paling memilukan sekaligus paling penting dalam sejarah penjelajahan manusia. Badai investigasi Komisi Roger telah mereda dan para pejabat yang lalai telah menerima konsekuensinya. Namun arti dari sebuah tragedi tidak pernah diukur dari bagaimana ia menghancurkan, melainkan dari bagaimana cara manusia bangkit dari reruntuhannya. Dari abu kehancuran Challenger, sebuah warisan abadi justru lahir, mengubah cara manusia memandang keselamatan di ruang angkasa dan menghidupkan kembali impian seorang guru yang tidak pernah sempat menyentuh bintang. Setelah pembekuan penerbangan selama hampir 3 tahun, NASA kembali dengan wajah yang baru. Desain roket pendorong dirombak total, karet penyegel O-ring diganti dengan sistem pengaman berlapis yang tahan terhadap suhu ekstrim, namun perubahan terbesar terjadi pada budaya kerja mereka. Hak suara para insinyur ditingkatkan dan sistem komunikasi internal diperbaiki agar tidak ada lagi peringatan bahaya yang disembunyikan demi kepentingan politik atau jadwal media. Ketika pesawat ulang-alik Discovery sukses meluncur kembali pada tahun 1988, dunia tahu bahwa pelajaran dari Challenger telah ditebus dengan komitmen keselamatan yang tidak tergoyahkan. Misi Krista McAuliffe adalah untuk mengajar anak-anak dari orbit bumi, dan meskipun ia tidak pernah sampai ke sana, tugasnya tidak pernah gagal. Segera setelah tragedi itu, keluarga dari 7 astronot Challenger berkumpul dengan satu tekad bulat, melanjutkan misi edukasi yang terputus. Mereka mendirikan Challenger Center for Space Science Education. Hingga hari ini, pusat-pusat pendidikan sains ini telah tersebar di berbagai negara, menginspirasi jutaan murid sekolah melalui simulasi misi luar angkasa interaktif. Jiwa pendidik Krista tetap hidup, membakar semangat ribuan calon ilmuwan dan astronot generasi baru di seluruh dunia. Nama ketujuh astronot Challenger antara lain Francis Kubi, kemudian ada Michael Smith, Judith Resnick ya, ada Alison Onizuka, Ronald McNair, ada juga Gregory Jarvis dan Krista McAuliffe, guys. Kini telah diabadikan di berbagai tempat terhormat di bumi dan di langit. Nama-nama mereka terukir di Space Mirror Memorial di Florida, menjadi nama kawah di bulan, hingga asteroid yang melayang jauh di sabuk tata surya. Mereka tidak lagi dikenal dari bagaimana mereka gugur, melainkan dari keberanian mereka untuk mendobrak batas kemampuan manusia. Mereka telah menjadi bagian dari sejarah, mengingat bagi siapa saja yang berani menatap langit dan bermimpi besar, guys. Kisah pesawat ulang-alik Challenger 1986 adalah sebuah epik tentang ambisi, tragedi, dan kebangkitan umat manusia. Ketujuh jiwa ini telah pergi, namun warisan yang mereka tinggalkan dari abu kehancuran akan terus menuntut setiap roket yang meluncur ke angkasa di masa depan. Oke guys, sampai di sini dulu video aku kali ini tentang pesawat ulang-alik Challenger 1986. Terima kasih buat kalian yang udah nonton kisah ini ya dari awal hingga akhir. Sebelum aku akhiri videonya, jangan lupa support terus channel ini biar semakin berkembang dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Biar aku juga semakin semangat untuk menghadirkan kisah sejarah dan misteri dunia lainnya. Tetaplah berani bermimpi, teruslah belajar, dan
Sampai jumpa di kisah-kisah luar biasa selanjutnya guys. Ovan Anggara pamit, thanks for watching and see you next video guys. Bye bye.